Oke, langsung aja jadi biasanya kan banyak langsung Q&A ya, cuma saya malam ini akan saya tambahkan sedikit materi tentang thinking dari pengalaman saya. Mungkin juga bisa menambah insight-insight baru buat ayah bunda sekalian yang mungkin punya anak thinking ataupun mungkin rekan-rekan di sini yang memang eh, mesin kecerdasannya thinking. Oke, langsung aja saya share screen. Bentar. Oh, mana ya? Kok nggak kelihatan? Bentar. Oke, oke, oke. Oke, gambar sudah terlihat jelas ya Mbak Mira ya? Sudah full screen Pak Widi. Oke, udah mungkin oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita bahas tentang thinking dengan tema pola asuh tepat prestasi melesat. Nah, kenapa sih bahas prestasi? Nah, karena memang untuk thinking ini kan identik banget dengan prestasi ya. Anak yang memang anak ataupun diri kita kalau sebagai thinking itu memang chemistry-nya adalah tahta. Ya, tahta ini salah satunya adalah prestasi ataupun jabatan ataupun memang nanti nilai akademis. Nah, cuma untuk menciptakan prestasi ini tentu dibutuhkan pola asuh ataupun lingkungan yang tepat. Mungkin kalau kemarin ayah bunda sudah tes TV untuk anak-anaknya atau mungkin rekan-rekan yang thinking ya sudah tahu personal genetiknya tinggi introvert ataupun tinggi extrovert, cuma masih bingung. Aku tuh udah tahu tinggi tuh aku harus ngapain. Nah, mudah-mudahan dengan tema malam ini akan ada sedikit tambahan ya. Oh, aku tuh harus gimana sama anak. Oke, jadi eh, kita bahas tentang pola asuh tepat prestasi bangsa. Wah, ini kalau judulnya sih kayaknya keren banget. Mudah-mudahan isi materinya juga keren. Oke, kita kenalan dulu. Mungkin ada beberapa dari ayah bunda yang belum kenal sama saya. Jadi nama saya Widya Susanto, biasa dipanggil Widi. Personal genetiknya thinking introvert. Alhamdulillah sekeluarga juga sudah tes TVIN. Istri saya insting, anak saya yang pertama itu thinking introvert, sudah SMA kelas 2. Lalu anak saya yang kedua itu sensing introvert, baru masuk SD tahun ini, jadi baru kelas 1 SD. Alhamdulillah sudah jadi promotor Stephen, sudah jadi sejak 2018. Alhamdulillah sudah bantu lebih dari 400 klien Stephen dan utamanya memang lebih banyak di Semarang sesuai domisili saya. Nah, sebelum tadi saya mau nyantumin apa Instagramnya Stephen Brand Semarang ataupun Instagram pribadi saya, tapi jujur aja saya sebagai seorang thinking itu kalau bercerita di sosial media itu agak-agak kaku, nggak ngalir. Jadi kalau mungkin bagi ayah bunda yang mungkin anaknya thinking atau PG-nya apa TI atau TE bisa follow Instagramnya istri saya, Hana Hanifah RL. Jadi karena memang kalau dari sisi cerita gitu ya, istri saya kebetulan suka, bukan suka, sering cerita tentang Stephen juga di sosial media. Nah itu kalau menurut saya pribadi emang orang insting itu kalau cerita itu kayak ngalir lebih enak dibaca, lebih enak apa, kayak dapetin insight-insightnya. Jadi eh, kalau saya pribadi kalau nulis di sosial media itu kaku banget ya sesuai dengan thinkingnya ya. Jadi nggak luas. Jadi teman-teman atau ayah bunda yang mau mungkin nanti nambah-nambah apa pengalaman tentang thinking, tentang sensing, atau tentang istri yang sayang insting, nah itu bisa follow Instagram Hananifa RL karena memang istri saya lebih rutin untuk bercerita keseharian. Oke, jadi alhamdulillah kami sekeluarga sudah merasakan manfaat tes Stephen ya. Jadi bukan cuma anak, buat kami sebagai orang tua itu juga sudah tes Stephen semua. Jadi yang pertama kami rasakan itu saya ya terutama sebagai kepala keluarga
dan juga istri. Nah, itu paham kelebihan dan kekurangan kita sebagai orang tua. Jadi biasanya kan kalau biasanya ya kalau anak aja yang tes Stephen, nah, kita nuntut anak seperti ini, begini-begini. Nah, tapi orang tuanya kita tahu kelebihan dan kekurangan anak. Tapi pasti akan ada masih konflik-konflik yang terjadi. Karena apa? Karena sebagai orang tua, ternyata kita juga harus tes Stephen agar tahu, oh ya kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, itu ketika orang tua sudah tes, anak sudah tes, ya itu hasilnya bisa akan lebih maksimal. Jadi sebetulnya nggak cuma anak, karena nanti eh, ketika sudah tes keluarga ya, kita tahu, oh iya aku tuh kayak saya thinking. Thinking itu tipe memang kalau sebagai ayah itu kan kaku dan tegas. Kadang lebih kayak bossy gitu ya, otoriter. Nah itu bisa jadi eh, cocok sama thinking atau sensing, tapi nanti bisa juga nanti nggak cocok sama kalau kita punya anak feeling sama atau intuiting atau sama insting. Jadi saya sebagai thinking yang biasa apa kaku, ketika ngobrol sama istri saya yang insting, ternyata tuh saya harus lembut banget. Nah, kalau saya nggak tes tipin, nah mungkin saya akan sering konflik sama istri. Karena kok saya ngomong dikit to the point, kok istri nerimanya berbeda. Oh, ternyata karena istri itu insting, kalau ngobrol sama insting, ternyata harus to the point dengan lembut, nggak boleh muter-muter. Nah, jadi akhirnya apa? Oh, ternyata jadi lebih paham juga. Terus paham sama karakter anak dan pasangan, lalu bisa mendeteksi potensi konflik dalam keluarga. Nah, ini kalau orang tua dan anak sudah tes tipin, itu udah kelihatan siapa yang ibaratnya gini, siapa yang berantem sama siapa itu udah akan kelihatan. Siapa yang manut sama siapa, yang nurut sama siapa itu kelihatan. Beneran deh. Jadi mungkin di sini ada yang sudah tes tipin sekeluarga, itu pasti akan kelihatan. Oh ya, aku tuh eh, apa kok berantemnya sama si anak pertama terus ya? Nah, itu penyebabnya akan kelihatan. Kok anak yang ini kok lengket banget sama ayahnya? Nah, itu juga kelihatan. Jadi contoh aja anak saya yang kecil nih, yang masih kelas 1 SD, dia kan sensing. Nah, ibunya insting. Nah, ini ternyata dalam teori sirkulasi Stephen kan sensing menaklukkan insting. Nah, ini di rumah itu udah kayak apa ibaratnya ya? Udah gampang banget istri yang insting biarpun sudah dewasa gitu ibu-ibu, tapi emang gampang banget ke-trigger dengan pola tingkahnya anak sensing. Sedangkan yang thinking sama insting itu nurut banget. Nah, sedangkan anak saya yang kecil nih sensing patuh banget sama saya yang thinking. Nah, itu nanti kelihatan kalau kita sudah testifin satu keluarga. Jadi bisa memetakan potensi konflik lalu solusinya seperti apa. Yang pasti jadi lebih mudah dalam mengarahkan anak. Nah, yang pasti juga hubungan sama pasangan makin romantis, entah sama suami atau makin istri. Karena apa? Kita tahu cara komunikasi ke pasangan seperti apa, bahasa cintanya seperti apa yang bikin apa pasangan bahagia itu seperti apa. Alhamdulillah banget, kami itu sudah kenal Tes Tipin dari 2018 ya sekeluarga. Nah, itu saya ya bisa dibilang udah hampir nggak pernah marah-marah lagi sama anak. Kalau dulu sebelum kenal Steven, tipe orang tua yang kaku banget, tegas, gampang marah, sama istri juga sering-sering konflik sama hal kecil. Tapi alhamdulillah semenjak kenal Steven jadi ya konflik cuma bumbu-bumbu kecil aja sih, udah nggak pernah berantem besar. Nah lalu juga saya sama istri karena sama-sama di rumah, saya Steven, istri Oriflame, kami juga bisa saling melengkapi dalam berbisnis. Saya dalam Steven kekurangannya apa, itu bisa dilengkapi oleh istri yang insting untuk menutupi kelemahan saya. Nah, itu jadi manfaat Steven itu banyak banget. Kalau suami istri yang berbisnis, nah itu juga tepat banget untuk apa tes Steven. Oke, itu sekilas manfaat tes Steven buat sekeluarga kami. Oh, ini lewat aja deh. Oke, ini ada awal mula saya kenal Steven itu 2016, istri tes Steven hasilnya insting. Nah, sebagai seorang thinking, saya dulu nggak percaya. Nggak percaya hal-hal seperti tes Steven gini ya. Harus pakai logika banget. Apa sih tes sidik jari nggak masuk akal. Tapi pas istri tes Steven, lalu dapat hasil insting, lalu dijelasin, loh kok itu menjawab banget semua pertanyaan saya selama ini. Jadi waktu awal-awal nikah, saya selalu bilang istri saya itu kayak alien. Ya, insting kan aneh ya.
kadang bisa jadi sensing, thinking, intuiting, feeling, random lah. Lah kok ternyata terjawab sama hasil tes Stephen ini. Akhirnya 2017 saya tes Stephen dan hasilnya TI. Oh iya terjawab lagi saya thinking karakter seperti apa. Nah, lalu 2018 saya daftar jadi promotor Stephen. Oke, kita masuk ke pada thinking ya. Thinking seperti apa sih orangnya? Nah, ini saya ambil beberapa garis, nggak semuanya ya saya bahas, hanya yang beberapa yang mungkin kelihatan banget dalam kesehariannya. Nah, thinking itu pertama pemikir. Jadi kalau ayah bunda punya anak thinking, kesannya di rumah cuma diem, mager, nggak ngapa-ngapain, itu dia nggak mager. Memang secara aktivitas fisik dia kesannya diem, tapi otaknya itu tidak pernah berhenti untuk berpikir. Belum disuruh berpikir aja, dia akan mikir. Mau tidur aja, dia pasti pikirannya sudah penuh. Jadi memang tipe yang anak suka memikirkan banyak hal. Lalu thinking itu bicara dengan logis, pakai logika banget. Jadi kalau ayah bunda, kalau misalnya mau nyuruh sesuatu ke anak, itu emang harus bicara pakai data yang logika. Biasanya kalau anak thinking itu, saking logisnya pertanyaan-pertanyaan itu ya sebab akibat. Kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa aku harus makan? Kenapa aku harus sekolah? Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa harus aku melakukan itu? Nah, itu harus diberi jawaban yang logis, pakai data. Nah, karena kalau tidak pakai data, nggak logis, udah dia akan nanya terus. Nggak akan berhenti untuk bertanya hal yang sama. Tapi kalau sudah dapat jawaban yang logis, datanya udah masuk, ya udah dia akan berhenti bertanya hal yang sama. Lalu rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ini kalau kita punya anak thinking dari kecil tuh pasti udah kelihatan banget. Pertanyaan-pertanyaannya itu berat. Kenapa sih ini begini? Kenapa sih itu begitu? Orang tua harus kalau mau jawab itu ibaratnya apa? Butuh Google lah. Karena nggak bisa langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan berat. Nah, kalau punya anak thinking, jangan dilarang-larang apa untuk bertanya. Karena memang itulah yang bikin dia pinter. Dia menganalisa apa yang dia lihat dalam sehari-hari. Kalau kita sebagai orang tua, apa sih kamu kecil-kecil nanya kok aneh-aneh, berat-berat banget? Ah, ya udah besok-besok otak thinkingnya nggak akan dipakai lagi. Jadi jangan sampai kita membatasi anak thinking untuk membatasi rasa ingin tahunya. Lalu thinking itu kritis, suka mengkritisi sesuatu. Jadi biasanya nih anak thinking itu kalau bercerita atau curhat itu biasanya berhubungan dengan peraturan. Jadi kalau contoh misalnya pulang sekolah, Mama, tadi temanku begini, begini, begini. Dia kok pakaiannya nggak rapi. Jadi bicaranya itu selalu tentang mengkritisi sebuah aturan yang sudah diberikan. Terus misalnya ada yang melanggar, dia diceritain. Jadi memang thinking itu irit bicara, nggak suka basa-basi. Tapi biasanya kalau cerita itu berbau hal-hal yang kritis, berbau hal-hal yang eh, berhubungan dengan peraturan. Nah, saking eh, tinggi itu kan sisi emosional perasaannya tuh nggak terlalu menonjol ya. Jadi lebih ke logika. Jadi kadang kalau mengkritisi sesuatu itu bahasanya nggak luas, nyelekit kalau ngomong. Jadi kalau istri saya dulu bilang ngatain saya itu bukan ngatain saya, bilang ayah kok kalau ngomong kayak nggak pakai saringan. Nah, jadi emang kritisnya itu nggak lembut kayak orang feeling gitu ya. Jadi emang kaku banget, terlalu belak-belakan. Nah, lalu thinking itu anak yang fokus, anak yang bisa mengerjakan satu hal dalam waktu lama, misalnya main Lego, menggambar, itu biasanya kuat ya melakukan aktivitas itu bisa 1 jam, 2 jam membaca. Lalu tinggi itu juga sifatnya mandiri, lalu teratur. Nah, kalau misalnya dari beberapa eh, apa kriteria thinking ini kok tidak muncul di anaknya, nah itu berarti masih ada yang pola asuh yang belum tepat. Kok anakku nggak mandiri, kok anakku nggak teratur, kok anakku susah fokus. Nah, itu berarti memang ada yang perlu diperbaiki dalam pola asuh atau lingkungannya. Nah, tapi thinking juga ada kelemahannya. Jadi tadi karena sisi emosionalnya tidak menonjol, maka terkesan seperti orang yang kaku, tidak punya empati, keras kepala, irit bicara. Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak mau ngomong, tidak suka basa-basi, jaga jarak. Nah, kita sebagai orang tua yang punya anak thinking, eh, tidak, maksudnya tidak perlu mempermasalahkan, oh anakku kok kaku banget, oh anakku tidak punya empati, tapi tetap bisa diarahkan.
Dengan apa? Dengan aturan, dengan instruksi. Contoh, saya pernah punya klien seperti ini. Jadi anaknya thinking. Nah, dia berharap, orang tua ini berharap eh, anak itu rasa empatinya tuh muncul ketika apa? Ketika orang tua lagi sibuk-sibuk bersih rumah, sedang nyapu, sedang ngepel, yang ada dalam otaknya apa? Pikirannya orang tuanya, Boya kamu tuh inisiatif buat bantuin. Boya kamu kalau ngelihat orang tua sibuk, bantuin. Nah, ternyata karena thinking tidak punya empati, apa? Nggak terlalu, jadi tidak ada inisiatif untuk melakukan hal tersebut. Nggak nggak tergerak untuk bantu orang tuanya. Nah, bagaimana caranya agar anak thinking itu mau bantu orang tuanya? Ya, diberi tanggung jawab. Jadi, thinking itu masuknya bukan lewat sisi empati, tapi lewat sisi tanggung jawab. Nah, contoh misalnya, Kak, kamu tiap hari Minggu jam 8, kamu ayah tugasin untuk cuci sepatu ya. Kamu tiap hari Minggu itu tugasnya bersih-bersih rumah. Jadi memang lewat aturan dan diberi tanggung jawab. Nah, biasanya thinking kalau sudah diberi tanggung jawab, itu dia patuh. Tapi memang tidak bisa masuk lewat empati. Tidak bisa masuk lewat sisi emosional. Eh, karena apa ya? Memang thinking seperti itu. Kalau tinggi itu biasanya keras kepala, defensif. Kalau dikasih tahu memang bawaannya tuh kayak apa ya, ngebantah. Nah, jadi kalau kita bicara sama anak thinking, ya, harus main kuat-kuatan data. Kenapa dia harus melakukan ini? Jadi ketika kita menyuruh sesuatu itu harus disertai data yang logis. Nah, lalu irit bicara, jadi jangan jangan berharap ibaratnya thinking itu dalam kesehariannya itu banyak bicara, banyak ngomong, banyak cerita. Kalau pulang sekolah ditanya, oh kakak pulang sekolah gimana sekolahnya? Biasa aja. Nah, udah emang seperti itu thinking. Jadi nggak perlu dipaksa untuk, kok anakku nggak mau cerita sih, kok anakku nggak mau mengungkapkan isi hatinya, perasaannya. Nah, ya emang thinking seperti itu. Jadi tidak perlu dipaksa, tidak perlu apa ibaratnya untuk berlaku seperti orang sensing atau feeling. Nah, kalau tidak suka basa-basi, biasanya kalau jawab pertanyaan ya singkat, iya, oke, chat pun seperti itu. Lalu terkesannya jaga jarak. Jadi kalau ayah bunda punya anak thinking, dia masih kecil ya, terus temennya apa di sekolah itu terkesan nggak mau bergaul, nggak mau berteman, ya sebenarnya nggak masalah. Kalau dia aja merasa happy happy aja nggak masalah, karena emang thinking itu bisa dibilang circle pertemanannya kecil. Jadi nanti circle pertemanannya kecil, tapi pinter-pinter. Level kepintarannya itu, level pintar temennya itu sama dengan level kepintarannya dia. Mungkin ayah bunda bisa cek nanti, tanya ke anak-anak yang thinking, teman kamu siapa aja sih? Lalu biasanya pasti pinter dalam sesuatu, punya prestasi. Oke. Nah, jadi chemistry-nya tinggi itu kan tahta ya. Tahta itu bisa jabatan, bisa kemenangan, bisa juara, sertifikat, ingin mengatur, ingin jadi nomor satu. Jadi memang segala sesuatu yang terukur atau paling gampang nilainya itu harus bagus, prestasi akademiknya apa di atas rata-rata temennya. Nah, makanya kalau kita punya anak thinking, sejak kecil diarahkan untuk punya prestasi, untuk nilainya bagus, untuk bisa ranking di kelas. Karena itu yang bikin dia bangga, itu yang bikin dia semangat. Jadi eh, jangan sampai eh, dia tidak dikasih target, tidak dibebankan sesuatu. Oh ya kamu sekolah-sekolah aja deh, yang penting bahagia, yang penting kamu senang. Nah, sayang nih otak thinking kalau tidak dipres untuk punya prestasi. Kenapa? Emang karena chemistry-nya bukan bahagia. Nah, ini kalau orang tua yang mungkin intuiting, feeling atau insting, kalau kita nggak paham, nah akhirnya apa? Anak thinkingnya di udahlah yang penting kamu sekolah seneng-seneng aja, yang penting kamu sekolah banyak temen. Nah, padahal bagi seorang thinking tahta itu atau prestasi itu penting. Oke, ini kita masuk ke materi intinya. Ini saya sebenarnya agak-agak bingung ngasih judul dalam list-list ini, cuma saya coba beri gambaran ini pola asuh secara emosional. Nah, jadi kalau kita punya anak thinking, yang pertama
ajarkan kemandirian sejak kecil. Jadi anak thinking ini adalah anak yang paling mandiri. Nah, kalau kita punya anak thinking, jangan terlalu dilayani sejak kecil. Karena apa? Efeknya nanti ketika besar jadi manja. Nah, contoh misalnya anak kita masih balita, dia sudah pengen pakai baju sendiri. Oh yaudah, kita arahkan, kita siapin aja baju sama celananya. Biarkan dia mencoba pakai sendiri. Nanti kalau masih salah, kita beri arahan aja. Dek, itu bajunya masih kebalik. Coba adek betulin lagi. Nah, itu cara mengajarkan kemandirian anak thinking. Atau mandi, dia udah mau mandi sendiri. Ya udah mandi sendiri, biarpun belum bersih, biarpun belum rapi misalnya. Tapi kita ajarkan, kita arahkan gimana cara mandi lebih bersih. Atau makan, makannya masih berantakan, ya nggak masalah. Yang penting apa? Memang anak tinggi itu perlu dilatih kemandiriannya sejak kecil. Jadi makan sendiri, mandi sendiri, belajar pun sendiri, tidur sendiri, itu perlu dilatih sejak kecil. Jadi beda sama anak sensing ya, anak feeling juga yang memang kalau dari kecil itu kan senangnya nyari temen. Tapi kalau anak thinking, justru memang dia dilatih untuk mandiri sejak kecil. Nah, lalu beri amanah dan tanggung jawab sesuai tahap kemampuan. Nah, jadi kalau kita punya anak thinking, mulai latih misalnya ketika sudah bisa bersihin kamarnya sendiri, ya sudah berikan amanah dan tanggung jawab. Dek, karena adek sudah besar nih, setiap pagi sebelum berangkat sekolah kamu beresin kamar sendiri ya. Nah, jadi kita beri amanah instruksi, lalu beri tanggung jawab. Jangan berharap tadi melalui sisi apa empati ya. Oh anakku sudah besar kok nggak mau beresin kamar sendiri, kok nggak mau ini sendiri. Nah itu nanti orang tua akhirnya apa? Gampang konflik. Jadi pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, orang tua ketika punya anak thinking, konfliknya di situ. Orang tua berharap anaknya inisiatif, punya rasa empati. Nah ternyata thinking nggak bisa. Tapi ketika dikasih tahu, Pak, anak Bapak thinking, kalau dari sisi empati, emosional, memang susah masuk. Tapi dikasih instruksi aja, dikasih jadwal kamu apa yang harus dia lakukan, Bapak instruksikan dengan jelas. Oh, tiap pagi beresin kamar, tiap minggu apa yang harus dibersihkan. Jadi diberi amanah sama tanggung jawab sesuai tahap kemampuan anak. Jadi dari kecil apa sih yang udah bisa, misalnya nyuci piring sendiri atau biasakan habis apa makan taruh cuci piring taruh piringnya di wastafel. Jadi beri perintah amanah dan tanggung jawab sesuai tahap kemampuan. Nah, lalu tinggi itu biasanya senang diapresiasi atas setiap usahanya atau prestasinya. Mungkin kalau ayah bunda ini pernah ingat, biasanya kalau anak thinking suka seperti ini, kalau yang balita gitu ya, masih TK atau SD. Mama, mama lihat nih, aku dapat nilai 100. Mama, mama, aku dapat apa? Gambarku dapat bintang 5 nih dari guru. Nah, itu artinya apa? Thinking itu butuh diapresiasi. Dia akan senang ketika hasil kerja kerasnya, hasil prestasinya itu diapresiasi sama orang tua. Nah, jangan sampai dicuekin tuh. Karena apa? Ketika dia sering melakukan itu, minta diapresiasi, tapi orang tuanya cuek aja atau cuma bilang, gambar gitu aja kok bisa dapat bintang 5 misalnya. Nah, udah. Itu lama-lama yang bikin anak thinking terdemotivasi. Karena apa? Dia tidak diapresiasi atas prestasinya. Nah, lalu thinking ini kan karena keseringan mikir ya, jadi sering banget memang yang perlu diwaspadai adalah gampang overthinking, gampang negative thinking. Jadi ketika sebelum melakukan sesuatu itu biasanya apa ya? Suka udah takut duluan, suka was-was. Kita tahu nih anak itu bisa, tapi rasa was-was, overthinkingnya kadang menutupi eh, bisanya. Jadi emang perlu dilatih, diajarkan sejak kecil agar selalu berpikir positif. Oh, ayo kakak bisa kok, kakak kan begini begini begini. Jadi pakai data. Kita menyemangatinya anak thinking itu pakai data. Oh, kakak bisa kok, karena kan kakak kemarin udah latihan begini, udah lama segala macam. Jadi dilatih untuk berpikir positif. Karena apa? Thinking itu keasikan mikir, nanti banyak mikir negatif, akhirnya hal-hal besar yang jadi tujuan utamanya tertutup sama hal-hal kecilnya, hal-hal negatifnya. Lalu thinking itu perlu diciptakan lingkungan yang penuh keteraturan dengan konsekuensi yang jelas. Jadi, kalau kita punya anak thinking, bagus banget kalau dari pagi dia bangun tidur sampai mau tidur, itu sudah jelas to-do list-nya apa.
ngapain aja, makan jam berapa, sarapan jam berapa, belajar jam berapa, terus tidur siang jam berapa, itu harus sudah jelas. Nah, ketika tidak ada keteraturan, tidak ada kejelasan dalam aktivitas sehari-hari, nah biasanya nanti dia akan banyak bertanya atau mempertanyakan. Misal hari ini tidur jam 8, besok jam 9, besok lagi jam 10, tiba-tiba disuruh tidur jam 8. Dia akan nanya loh, jadi aku tuh tidurnya jam berapa? Tapi ketika ada keteraturan yang jelas, nah, jam-jamnya ngapain aja, biasanya dia udah nggak perlu banyak ngomong. Oh ya jam 5 aku harus mandi, jam 7 aku harus belajar, jam 8 aku harus tidur. Udah dia patuh. Ibaratnya kalau anak tinggi itu kayak karyawan kantor. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, to-do hariannya apa. Nah, itu udah jelas. Lalu ciptakan lingkungan yang kompetitif. Nah, jadi anak tinggi ini kan suka menang kalah, suka prestasi. Jadi biasanya kalau di rumah itu kalau misalnya lagi main ular tangga sama ayahnya misalnya, udah yuk kita lomba siapa nih yang main ular tangga siapa yang menang. Oh, yuk kita apa balap-balapan makan yang duluan jadi juara. Nah, itu yang bisa bikin anak thinking semangat. Nah, kayak anak saya kan udah yang thinking udah SMA ya kelas 2 itu kalau main apa kayak ular tangga, main catur sama adiknya yang masih umur 7 tahun, ya tetap nggak mau kalah. Karena apa? Karena emang jiwa kompetisinya tinggi banget, mau menang. Nah, terus gimana caranya biar adiknya seneng, bisa menang juga? Kita arahkan ke kakaknya. Kak, kan kakak udah menang, sekarang gantian adik yang menang ya, kasih menang biar adik seneng. Jadi kalau lewat empati, susah masuk, tapi diberi instruksi tadi, diberi amanah. Lalu kalibrasi, jadi kalau lagi kalibrasi itu ibaratnya bahasa simpelnya adalah penghilang stresnya, dia refreshingnya seperti apa. Nah, kalau thinking kembali ke alam atau kalau bisa mudahnya adalah punya hewan peliharaan di rumah. Nah, itu biasanya bikin orang thinking introvert eh, lebih rileks. Jadi piara kucing, piara kelinci, piara apa ikan itu bagus banget buat orang TI. Kalau TE biasanya wisata, kembali ke alam, lihat pemandangan, lihat apa air terjun seperti itu. Nah, jadi ini pola asuh yang berbentuk emosional. Nah, lalu lingkungan belajar. Nah, jadi yang pertama agar si thinking ini optimal, nah, kita perlu menciptakan suasana belajar yang hening dan fokus. Jangan berisik, jangan ada banyak gangguan. Kalau perlu orang tuanya itu tidak perlu hadir di depannya anak ketika lagi belajar. Karena apa? Ketika orang tua hadir di depan anak lagi belajar, itu pikirannya, fokusnya anak tinggi itu langsung buyar. Dia langsung berpikirnya dari pelajaran, langsung mikir gini, aduh ibuku di depan aku, dia nanti komplain ini apa enggak ya, nanti aku disalah-salahin lagi. Akhirnya apa? Fokusnya hilang, fokusnya buyar. Jadi memang kalau anak thinking tipe belajarnya adalah menyendiri, nah udah itu biarin aja. Nah ini juga tantangan buat orang tua yang tadi kalau feeling atau sensing yang maunya apa? Maunya ngelihat anaknya, maunya nemenin anaknya. Padahal thinking lebih senang belajarnya sendiri. Nah, lalu latih meraih tahtanya dengan amanah dan tanggung jawab sesuai tahap kemampuan. Jadi memang dari kecil kita arahkan dia potensinya di mana, kita ikutin lomba agar apa? Agar banyak prestasinya. Jadi kalau bisa, kalau kita punya anak thinking dan udah tes dari kecil, itu sering-sering diikutin lomba. Ketika dia kalah, dia akan termotivasi untuk belajar lagi. Ketika dia menang, dia akan semangat untuk ikut lomba lagi. Nggak perlu pakai apa reward segala macam, asal dia dapat piala, sertifikat, piagam itu pasti senang. Nah, lalu thinking itu juga perlu dilatih berbicara dan berpikir secara sistematis. Karena apa? Nah, ini sepengalaman saya thinking itu lemah dalam berkomunikasi. Jadi terlalu to the point, terlalu apa? Kalau ngobrol sama orang itu nggak ada basa-basinya. Jadi perlu memang dibuatin template. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, ya contoh kayak anak saya yang thinking, itu kalau misalnya mau ketemu keluarga besar ya, mau ketemu saudara-saudara, itu sudah kami instruksikan. Kak, nanti mau ketemu Uti Kakung, mau lebaran. Nanti tolong salim, senyum, sapa ya. Nah, sapanya kalimatnya ini.
Jadi benar-benar kita ajarin. Memang kelemahannya tinggi tadi karena dia tidak hangat ya, tidak luwes dalam berkomunikasi. Orang yang nggak paham akan nganggapnya itu jutek, sombong. Makanya perlu dilatih untuk berbicara secara sistematis, pakai template. Bahkan anak saya kalau mau chat sama guru pun saya kasih template-nya. Agar apa? Ya mungkin apa yang disampaikan anak thinking itu benar, cuma karena dia terlalu apa ya, to the point, terlalu nggak pakai basa-basi, nah, yang nerima entah guru atau teman bisa eh, salah nangkep. Nah, lalu anak thinking butuh difasilitasi dengan sumber belajar yang mudah diakses untuk mencari data dan fakta. Jadi karena anak thinking itu mandiri, dia biasanya jarang banget bertanya. Dia senang mencari sendiri, maka bagus banget kalau disiapin saya wifi yang kenceng, akses untuk Google, YouTube, buku kalau buku apa ya, kayak ensiklopedia atau buku pelajaran. Nah, itu bagus banget. Lalu sering-sering aja biasakan melatih soal dan kuis. Oke. Nah, ini sedikit tambahan juga tips komunikasi dengan thinking. Nah, jadi kalau thinking itu kan keras kepala. Mungkin ayah bunda yang punya anak thinking paham banget. Thinking itu pasti keras kepala. Maka siapkan data dan argumen kita yang valid, yang lebih up to date. Jadi kita kalau saat bicara sama anak thinking itu main kuat-kuatan data. Dia kalau ngeyel biasanya karena punya data sendiri. Nah, biar dia nurut sama kita, gimana caranya? Maka kita siapkan data dan argumen yang lebih valid. Kita bisa mau nyuruh anak les apa misalnya. Dia nanya, kenapa kok les ini? Ya sudah kita siapin data. Oh ya kamu les ini biar ini. Jadi jangan cuma dibilang, "Ah, ya udah kamu nurut aja sama orang tua. Kami tahu kok yang terbaik buat kamu." Wah udah susah itu sama anak thinking. Nanti nggak nurut. Lalu thinking itu kurang peka dan tidak empati, maka masuknya melalui sisi tanggung jawab tadi. Maka kita apa yang mau dari harapan kita ke anak, kita mau anak itu melakukan apa, ya udah langsung ditulis aja, lalu bisa dibuat aturan, lalu kasih ke dia, Kak, ini kamu tiap hari lakukan ini, Kak, kamu tiap Sabtu lakukan ini, Kak, hari Minggu kamu lakukan ini. Jadi apa yang mau kita lakukan ke anak, nah, itu langsung diinstruksikan. Jangan berharap lewat sisi empati atau lewat sisi emosional. Nah, ini juga pengalaman saya kalau menasihati anak thinking, beberapa pengalaman klien juga. Jadi nggak perlu marah-marah. Jadi kalau kita marah-marah keras, itu nggak masuk ke mereka. Nah, lalu nangis-nangis juga nggak mempan. Jadi pengalaman istri saya dulu waktu belum paham Stephen. Jadi kalau nasehatin anak sampai nangis-nangis, loh kok anaknya nggak mempan, kok anaknya cuma cuek bebek kayak cuma ngeliatin. Oh ya itu tadi karena sisi emosionalnya kan tidak menonjol. Dia malah bertanya, kenapa sih ibu pakai nangis-nangis? Kenapa sih ayah sampai marah-marah? Nah, tapi perbanyaklah diskusi lalu bertanya dengan konsep sebab akibat. Kayak contoh misalnya ketika anak saya nilai rapotnya turun. Ya, saya tinggal, Kak, sini Kak. Kakak kenapa nilainya turun? Kan dia berpikir, oh ya, saya nilai turun karena begini-begini. Lalu apa yang akan kakak lakukan biar nilai kakak naik? Nah, jadi kayak diskusi aja. Oh ya, kakak mau melakukan ini. Oke, terus kalau kakak masih nilai jelek, nanti konsekuensinya apa? Jadi memang kalau kita marah-marah, nangis-nangis itu kayak wasting time sama wasting energi banget kalau sama anak thinking, nggak bakal mempan. Nah, ini kenapa sih orang thinking itu perlu banget punya prestasi sejak dini? Karena sepengalaman saya pribadi, karena saya tumbuh sampai besar itu tidak punya prestasi, jadi itu saya berasa rendah diri, gampang minder sama orang lain. Jadi minder itu bukan bukan lewat uangnya, bukan lewat kayanya, tapi berpikir kok dia punya bisa bekerja di tempat ini ya, kok dia keren ya bisa bekerja di perusahaan ini. Jadi prestasinya itu memang kelihatan dari jabatan. Kok dia bisa keren ya perusahaannya bonafit, entah jadi PNS, entah jadi BUMN. Jadi ketika orang thinking tidak punya prestasi, maka dia akan gampang banget rendah diri. Ini juga beberapa klien saya pernah saya temui seperti ini. Jadi ketika kuliah atau selesai kuliah, dia bingung mau ngapa-ngapain, galau. Karena apa? Berasa sudah kayak kalah duluan sebelum maju ke medan perang. Karena nggak pede tadi ketika tidak punya prestasi.
Oke. Oke, sampai di sini materinya Mbak Mira. Monggo kalau ayah bunda, teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi ataupun seputar thinking. Semoga Baik. tadi apa banyak manfaatnya. Alhamdulillah daging semua Pak isinya. Daging semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Masya Allah mantap kata Bu Ulfani testimoninya dari Inting. Oke, Mira stop record dulu.